Selamat pagi anak-anak Ibu 1291. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak hadir semua ya. Berarti ini kelas 12 Nia A ya? Iya. Oke. Terima kasih ya atas kehadirannya pada pagi hari ini pada pembelajaran akuntansi kelas 12. Untuk memulai pembelajaran kita, maka sebagai umat beragama, alangkah kita bersyukur kepada Tuhan. Maka silakan salah satu dari siswa kami untuk membawakan doa. Silakan berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat penyertaan Tuhan di seluruh hidup kami. Di mana Tuhan pada saat ini kami masih bisa berkumpul di dalam kekuasaan Tuhan. Saat setelah kami akan memulai pelajaran kami, kiranya terlebih dahulu berkati hati kami Tuhan agar kami bisa menerima pelajaran yang diberi oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus beliau mengajari kami, kiranya Tuhan yang memberikan beliau kesabaran agar bisa mengajari kami dengan sabar. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya buat anak kami yang sudah membawakan doa untuk pembelajaran akuntansi pada hari ini. Maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Sudah kita mempelajari ada jurnal umum ya. Sudah kita pelajari jurnal umum. Oke. Maka sudah Ibu terangkan minggu lalu bahwa ada rumus dari jurnal umum itu. Itu Ibu buat dalam rumus ya. Ini adalah ketentuan dalam mempelajari akuntansi. Sudah kita ketahui bahwa akuntansi itu kesamaan dasar akuntansinya adalah aktiva harus sama dengan pasiva. Harta itu harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Bisa ya? Oke. Bagaimana? Yang pertama aktiva. Kalau dikatakan aktiva itu dalam akuntansi ya, aktiva itu adalah merupakan harta. Setiap harta bertambah catat di sebelah mana? Di sebelah debit. Kalau harta berkurang, catat di sebelah debit. Misalnya, oke, Cecilia menginvestasikan uang pribadinya ke kas perusahaan. Berarti menginvestasikan apa sih yang bertambah? Harta. Kas itu adalah bagian dari aktiva lancar. Aktiva lancar bertambah catat di sebelah debit. Bisa? Maka kas bertambah catat di sebelah debit. Tadi dia menginvestasikan, maka itu adalah merupakan modal. Bisa ya? Modal akan bertambah catat di sebelah kredit. Bisa ya? Bisa? Ada lagi contoh lain. Kalau dibeli perlengkapan. Apa yang bertambah? Perlengkapan. Perlengkapan adalah bagian dari aktiva. Aktiva apa? Aktiva lancar. Maka aktiva bertambah catat di sebelah debit. Karena perlengkapan bagian dari aktiva. Coba kamu lihat di sana. Aktiva bertambah catat di sebelah debit. Kalau dia berkurang di mana? Di kredit. Utangnya jika bertambah catat di sebelah kredit. Kalau berkurang di mana? Di debit. Oke, modalnya bertambah catat di sebelah kredit. Kalau berkurang di sebelah debit. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan bertambah catat di sebelah kredit. Kalau berkurang catat di sebelah debit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Satu lagi yang harus diingat, yang terakhir itu prepay. Sengaja tidak Ibu tulis karena sangat gampang. Prepay bertambah catat di sebelah debit. Kalau berkurang di kredit. Bisa ya? Oke, paham yang Ibu sampaikan pada siang hari ini, pada pagi hari menjelang siang hari ini? Paham? Oke, karena
mengerjakan langsung soal. Soal yang Ibu berikan ini nanti akan bahan diskusi anak-anak kami ya. Oke, Ibu mengetahui bahwa anak-anak kami itu cara belajarnya sangat berbeda-beda, ya kan? Jadi di pembelajaran hari ini kita harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya si Wesley pinginnya mempresentasikan secara lisan, boleh ya, kita harus menghargai ya. Ada yang berupa tulisan, boleh ya, maka semuanya harus kita hargai. Bisa? Ibu akan tampilkan tugas yang akan kita diskusikan. Rupanya ada di sini Pripe ya. Pas ya tadi ya, bahwa Pripe itu bertambah di mana tadi? Oke. Maka ini adalah soal yang Ibu sediakan, harus kita diskusikan. Boleh salah satu dari anak kami membacanya, silakan maju ke depan, boleh membacakan soalnya. Oke, silakan nak, tahu dulu. Inilah soal diskusi kita yang silakan bacakan soalnya. Pada bulan Desember 2019, kelas 12-nya SMA Negeri 1 Sipongolon membuka bengkel di Sipongolon dan berikut adalah transaksinya. 1 Desember 2019, 12-nya 1 Mansik menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 50 juta. 3 Desember 2019 membeli perlengkapan secara tunai Rp500.000. 5 Desember 2019 membeli perlengkapan secara kredit Rp250.000. 10 Desember 2019 membeli peralatan secara tunai Rp2.500.000. 12 Desember 2019 membeli peralatan secara kredit Rp3 juta. 15 Desember 2019 menerima uang tunai dari langganan bengkel Rp5 juta. 20 Desember 2019 dibayar biaya listrik sebesar Rp300.000. 25 Desember 2019, 12 Nias Mansik mengambil uang dari usaha bengkel untuk keperluan pribadi Rp600.000. 28 Desember 2019 dibayar gaji karyawan Rp650.000. 29 Desember 2019 dibayar biaya iklan Rp500.000. 30 Desember 2019 perlengkapan yang terpakai Rp500.000. 30 Desember 2019 penyusutan peralatan Rp200.000. Terima kasih anak kami yang sudah membacakan. Oke, paham? Jadi maka sekarang Ibu berharap itu siswa kami silakanlah berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang sudah Ibu sediakan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berdiskusi. Oke, silakan. Oke, ditulis. Oke, silakan. Oke, silakan. Kelompok 3 juga. Oke, silakan. Oke. Dalam soal tadi yang sudah Ibu tampilkan di depan, Ibu akan membagi tanggal-tanggal berapa saja yang akan dikerjakan oleh kelompok 1. Kelompok 1 akan mengerjakan yaitu 1 Desember sampai dengan 10 Desember. Bisa nak kelompok 1? Bisa? Oke, untuk kelompok 2. Silakan nak kelompok 2 tanggal 12, 15, tanggal 20 dan tanggal 25. Bisa kelompok 2? Bisa nak? Oke, kelompok 3 yaitu tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 dan tanggal 30. Bisa kelompok 3? Oke, silakan kerjakan. Ibu rasa tidak lama karena ini adalah pembelajaran yang gampang buat kita. Oke, silakan catat tulisannya. Hanya yang bisa tugaskan saja. Oke.
Desember apa jumlahnya tadi? Ya, silakan catat. Oke, silakan dicatat. Kalian tanggal berapa ke tanggal berapa tugas kelompok 3? Iya, tanggal 28 sudah ada soalnya ya. Di sana dibayar gaji. Kalau dibayar gaji itu menambah beban ya. Menambah beban. Berarti beban tadi bertambah catat di sebelah deh. Lebih. Kalau ada pembayaran berarti kasnya yang berkurang. Kas berkurang itu bagian dari aktiva. Aktiva berkurang catat di sebelah B. Kredit. Silakan berdiskusi dengan Mariana. Oke, kelompok 3 jangan saling diskusi ya nak. Berbagi saling menghargai. Oke, hasil diskusinya nanti difoto aja. Saya akan masukkan nanti ke aplikasi itu. Ada aplikasi Canva, difoto langsung bisa presentasi ya. Oke, udah selesai ya. Yang ditugaskan aja dicatat ya. Udah selesai. Berbagi ya. Namanya diskusi jangan diam-diam. Harus tanya kawannya. Iya. Oke Kak Dek. Oke, sudah sampai tanggal berapa nak? Tanggal 12. Menerima waktu berarti kasih hasar pendapatan jasa Boleh dikerjakan juga, tapi yang dipresentasikan nanti sesuai dengan tugas saja. Tapi kalau mau dijawab punya temannya boleh, supaya nanti diketahui apakah benar jurnal yang dipresentasikan oleh temannya, boleh ya. Oke, di sini bagaimana? Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grisha Pradingan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Syumbing. Perkenalkan, nama saya Johar Purba. Baiklah teman-teman, hasil diskusi kami akan dipresentasikan oleh teman kami Cecilia Pasaribu. Terima kasih, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tanggal 1 Desember, kelas 12-1 menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan. Sehingga di sini kas bertambah dan dicatat di sebelah kredit, di sebelah debit sebesar 50 juta,
dan kas tersebut juga menjadi modal dan bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 2 Desember, kelas 12 SMIA Semansip membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 500.000 dan kas berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 5 Desember 2019, kelas 12 SMIA Semansip membeli perlengkapan secara kredit, sehingga perlengkapan bertambah dan ditulis di sebelah debit sebesar 250.000 dan hutang usaha akan bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 250.000. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2019, kelas 12 Semansip membeli perlengkapan secara tunai. Dicatat peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang sebesar 2.500.000 dicatat di sebelah kredit. Baiklah teman-teman, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, bolehlah ditanyakan kepada kelompok lain. Mana tahu ada pertanyaan? Untuk teman-teman kami, apa ada pertanyaan mengenai hasil diskusi kami? Bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Ada jurnal yang salah yang dikerjakan oleh kelompok 1? Lepas Bu. Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya pada siang hari ini. Oke, jadi persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Oke, nah silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Maka hasilnya bawakan kemari dibayar di Bupati. Silakan. Mana yang diskusinya apakah sudah difoto, bawakan informasi ini. Ada yang bertanya yang sudah supaya dimasukkan, supaya kami layak dimasukkan, supaya kami layak dimasukkan ke. Tadi tugasnya mulai tanggal berapa? Tanggal 12 sampai tanggal 25. Oke, Ibu persilakan untuk presentasi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, siang hari dah siap sekalinya boleh ya, selamat siang ya nak. Oke, boleh pakai masker waktu bicara nak supaya nampak kegantengannya, ya kan? Selamat siang teman-teman. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman dan ibu guru telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya membawa teman saya yang bernama Izinkan kami ingin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tanggal 12 Desember 2019 membeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta. Maka peralatan bertambah di debit dan berkurang di kredit, hutang usaha berkurang di debit dan bertambah di kredit sebesar 3 juta. Tanggal 15 Desember 2019 menerima uang tunai dari langganan bengkel sebesar 5 juta. Maka kas bertambah di debit 5 juta, berkurang di kredit, dan pendapatan jasa berkurang di debit, bertambah di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 20 Desember 2019 dibayar biaya listrik sebesar 300.000. Maka beban listrik bertambah di debit sebesar 300.000, berkurang di kredit, dan kas berkurang di debit, bertambah di kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 25 Desember 2019, kelas 12 SMIA Semansip mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 600.000 rupiah. Maka prepay bertambah di debit sebesar 600.000 dan berkurang di kredit, kas berkurang di debit dan bertambah di kredit sebesar 600.000. Sekian hasil diskusi kami. Apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, kami bersedia. Oke, silakan bertanya satu orang kelompok 1.
benar, Bu. Sudah? Kelompok 3? 3? Oke. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan diskusinya. Oke, benar ya. Ini sesuai dengan apa yang Ibu bilang, dari hukum akuntansinya benar semua ya. Kasnya tadi waktu yang pertama peralatan dibeli peralatan tadi 2.500.000. Benar dibeli ya? Benar? Kalau dia karena membeli dia secara tunai pastilah kas berkurang. Kas berkurang catat di sebelah kredit, makanya uangnya berkurang juga 2.500.000. Begitu juga tadi dengan yang Ibu lihat itu pipe ya, benar ya? Nah, pipe ya, pipe-nya bertambah catat di sebelah debit, bisa? Kalau diambil uang dari perusahaan dipastikan uang perusahaan berkurang, maka kas berkurang catat di sebelah kredit. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan duduk. Oke, yang terakhir kami persilakan untuk kelompok 3. Oke, ini silakan. Mana handphonenya yang sudah didiskusikan supaya masalah tidak gampang. Sudah di sini. Kalian tanggal berapa? Tanggal 20. Oke, silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maka silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan, sudah dimasukkan, lihat di layar sudah ada. Kalian sudah kerjakan. Oke, silakan kelompok 3 kan? Baik teman-teman. Selamat pagi, selamat siang ya, udah siang ya nak ya. Oke, silakan. Selamat semangat ya nak ya. Selamat siang teman-teman. Selamat Selamat siang. siang Bu. Selamat siang nak. Pertama-tama kita mengucapkan syukur atas kehadirat Tuhan hingga pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Di sini kalian berdiri ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama kami memperkenalkan diri. Saya Rasul Purwa dan samping saya. Kita tenang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rasul Purwa dan samping saya. Kita tenang. Dan teman saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kami. Pada tanggal 28 Desember 2019 dibayar gaji karyawan sebesar Rp650.000. Maka beban gaji karyawan bertambah di debit sebesar 600 dan berkurang di kredit, dan kas berkurang di debit dan bertambah di kredit Sebesar berapa? sebesar Rp600.000. Rp650.000 ya. Oke, silakan. Rp650.000. Lanjut. Pada tanggal 29 Desember dibayar biaya iklan sebesar Rp500.000, maka beban iklan bertambah di debit sebesar Rp500.000 dan berkurang di kredit, dan kas berkurang di debit dan bertambah di kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 30 Desember 2019 perlengkapan yang terpakai sebesar Rp500.000, maka beban perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp500.000 dan berkurang di kredit, dan perlengkapan berkurang di debit dan bertambah di kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 30 Desember 2019 penyusutan peralatan sebesar Rp200.000, maka beban penyusutan bertambah di debit sebesar Rp200.000 dan berkurang di kredit, dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang di debit yang bertambah di kredit sebesar Rp200.000. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman kelompok yang lain ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum
kami berikan waktu dan tempat. Dalam jurnal umum tanggal 29 Juli. Pada tanggal 29, beban iklan bertambah di debit sebesar Rp500.000 dan berkurang di kredit. Sedangkan kas berkurang di debit dan bertambah di kredit sebesar Rp500.000. Jika ada pertanyaan lain kami persilahkan. Coba tanyakan dulu nak, apakah sudah benar jawaban kami ke kelompok 2? Ya, apakah betul jawaban yang kami berikan apakah sudah memuaskan untuk kelompok 2? Terima kasih banyak atas pertanyaan. Kami berikan kesempatan lagi jika ada teman yang lain yang memberikan atau mengajukan satu pertanyaan kami persilahkan. Ada dari kelompok 1? Oke, silakan menjelaskan nak. Ya, dari kelompok 1 kami persilahkan. Baiklah, maka dari kelompok 1 ini menanyakan tentang jurnal umum tanggal 30 Desember, yaitu tentang penyusunan peralatan. Saya ingin menyesuaikannya dengan jurnal umum yang kami diskusikan. Bisa kali ulangi sekali lagi. Pada tanggal 30 Desember, beban penyusunan peralatan bertambah di debit sebesar Rp200.000 dan berkurang di kredit. Dan akumulasi penyusunan peralatan berkurang di debit dan bertambah di kredit sebesar Rp200.000. Apakah jawaban kami sudah jelas pada kelompok 1? Terima kasih untuk kelompok 3, jawabannya sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada lagi kami menutupnya. Sekian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan. Ini tadi. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih saya Ibu ucapkan kepada anak-anak dosen kami yang sudah mempresentasikan diskusinya pada siang hari ini dalam pembelajaran akuntansi. Itulah yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi setiap anak didik kami cara belajarnya berbeda-beda. Cara belajar saya sebagai guru juga berbeda. Jadi makanya di sini kita saling menghargai. Bisa ya? Oke. Maka yang terakhir Ibu tanyakan satu-satu sama anak didik kami. Bagaimana perasaan kamu dalam pembelajaran kita hari ini? Apa yang kau rasakan kamu? Bagaimana perasaanmu pembelajaran kita pada hari ini? Sangat memuaskan, apakah menyenangkan? Memuaskan di mana? Tentang Cara mengajar ibu gimana? Sama pembelajaran teman-teman juga. ada kolaborasi ya. Gimana tadi perasaannya waktu berdiskusi? Adakah kolaborasi di kelompok 2? Oke, bagaimana dapat Muna? Pelajaran hari ini sangat menarik. Menariknya di mana? Bisa diceritakan penjelasan. Pembelajarannya sangat efektif sehingga kami mudah berpikir. Ini harus ditingkatkan ke pembelajaran berikutnya. Di sini tadi saling menghargai tadi kan? Oke. Bagaimana dengan kelompok 1 tadi? Bagaimana perasaanmu Wesley dengan adanya pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran Bu sangat menarik Bu, karena diajari cara menyusun jurnal akuntansi yang benar Bu. Oke, dalam jurnal umum bagaimana nak perasaanmu? Perasaan yang kau rasakan? Ada saya merasa, saya senang, saya begini kan itu perasaan kan? Rasanya sangat senang Bu, karena satu materinya sudah lebih mudah dipahami lagi, terus bisa berdiskusi dengan teman yang lain, menyampaikan pendapat gitu. Iya. Bagaimana tadi waktu berdiskusi? Adakah kolaborasi saling menghargai tadi? Semua bukan jawaban satu orang kan? Itu namanya harus saling menghargai. Oke, yang terakhir kelompok 3. Bagaimana perasaanmu Mak? Bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini? Bagaimana? Cukup baik. Perasaanmu bagaimana? Agak senang deg-degan nih. Oke, kenapa?
karena persentase ya. Itulah belajarnya kita. Tadi kerjasama kan, waktu diskusi kan, bukan kan? Oh ya, oke, harus begitu ya, saling menghargai. Oke. Maka pembelajaran hari ini Ibu cukupin sampai di sini. Maka dari pembelajaran aplikasi benar-benar dipelajari di rumah. Ya, bisa. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka majulah ke depan satu orang untuk membuat dua. Bagi kamu yang cantik yang manis. Ya, silakan di sini. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan.